sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi dong, langsung pengen dengar suaranya. Selamat pagi. Adik-adik yang di rumah, hai, selamat pagi. Udah siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Iya, tentu saja udah siap ya. Dosen, ayo kita bangkit berdiri semua. Adik-adik yang di rumah juga bisa ikut ya. Bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Ikutilah saya berdoa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk kasih dan cinta Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita tetap berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. I love you, Jesus ya. Oke. I love Jesus. dalam buat
sepatutnya adik-adik yang di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah mengasihi Tuhan lebih apa tadi? Lebih dalam lagi. Oke, langsung kita tetap semangat memuji nama Tuhan dengan satu pujian, berani tampil beda. Iya, berani tampil beda. Adik-adik di sini dan juga adik-adik di rumah harus iya bergaya sesuka hatinya lah ya. Iya, adik-adik mau seperti ini, adik-adik mau seperti ini, adik-adik mau seperti ini. Yang pasti berani tampil beda. Oke, setiap kata berani tampil beda, lo pingin lihat gaya yang berbeda-beda dari adik-adik ya. Sudah siap? Kakak-kakak udah siap? Kayaknya kakak-kakaknya udah siap berani tampil beda. Untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan Yesus pastinya. Bambang. Kita naikkan satu pujian. Roh Kudus yang manis. Semua lipat tangannya. Ku ingin menjadi
semangat. Halo adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Ya, puji Tuhan. Bagaimana adik-adik yang di rumah kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya adik-adik yang di rumah. Dan pada saat hari ini adik-adik yang di sini maupun yang di rumah pastinya sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, also punya ilustrasi untuk adik-adik hari ini, yaitu tentang si kancil yang licik dan buaya yang polos. Nah, pada suatu hari ketika si kancil sedang berduduk santai di tepi sungai dan menghabiskan hari-harinya dengan bersantai menghirup udara segar, tiba-tiba kancil merasa kelaparan. Dia merasa sangat lapar. Nah, adik-adik, ketika si kancil merasa kelaparan, apa yang dia lakukan? Dia melihat ke seberang, dia melihat banyak mentimun yang ada di ladang seberang. Nah, ketika kancil berpikir bagaimana untuk ke seberang sana, secara tiba-tiba ada suara yang berbunyi seperti priuk, 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 priuk. Nah, secara tiba-tiba kancil merasa terkejut dan ia melihat ke tepi danau tersebut. Dia melihat ada seekor buaya. Nah, adik-adik, kancil berpikir, kalau aku menyeberang ke sana, pastinya aku akan diterkam oleh buaya. Tetapi kancil tidak habis akal. Dia secara cepat bergegas menghampiri si buaya. Dia pura-pura bertanya kepada buaya, "Selamat sore buaya, apakah kamu lapar?" Lalu buaya menjawab, "Benar kancil, aku seharian ini tidak mendapatkan ikan. Aku sangat merasa kelaparan." Lalu kancil menjawab lagi, "Wah, kebetulan nih, aku punya daging segar untuk kamu dan teman-temanmu." Lalu buaya menjawab lagi, "Apakah benar kancil?" Lalu kancil menjawab kembali, "Ya benar buaya." Nah, setelah itu kancil memerintahkan buaya untuk memanggil teman-temannya. Lalu buaya pun memanggil teman-temannya dengan suara yang keras, "Teman-teman, kemari, datanglah. Di sini ada makanan yang segar. Bukankah kalian juga merasa lapar?" Lalu tidak lama kemudian, teman-teman daripada buaya yang berjumlah 8 ekor datang kepada mereka. Lalu setelah itu kancil berkata kepada buaya, "Nah, sekarang kalian berbaris agar aku dapat membagikan makanan rata kepada kalian." Lalu para buaya pun melakukan yang seperti yang diperintahkan oleh kancil. Lalu mereka berbaris. Lalu setelah itu kancil pun mulai melompat dengan girang. Dia sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, sampai pada akhirnya ia sampai di seberang. Lalu buaya bertanya kepadanya, "Kancil, mana makanan yang kau janjikan kepada kami?" Lalu si kancil tertawa dengan pulasnya karena ia telah menipu para buaya. Para buaya merasa tertipu dan mereka marah. Lalu apa yang dikatakan kancil kepada buaya-buaya tersebut? "Bukankah engkau melihat aku tidak membawa sepotong daging di tanganku?" Nah, adik-adik, dari ilustrasi tersebut ternyata ada seorang tokoh Alkitab yang dimana kehidupannya sebelum diubahkan oleh Tuhan, dia sangat-sangat hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat dan menghalalkan banyak cara atau melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, yaitu namanya adalah Yakub. Nah,
adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sini Rosa yang akan pimpin kita. Mari kita lipat tangan kita pejamkan mata kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu, bersyukur penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan hati yang baik, pendengaran yang baik, agar kami dapat menerima dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik di sini yang membawa boleh membuka, dan adik-adik yang di rumah, ayo kita buka Alkitab secara bersama-sama. Kita buka di dalam Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar bising. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi paha pangkal pada otot pangkal pahanya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah Bosel katakan, di mana tadi ilustrasi tentang si kancil yang licik dan si buaya yang polos. Di sini ternyata Yakub adalah seorang yang licik karena hidupnya belum diubahkan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan punya cara yang unik untuk mengubahkan hidup Yakub dan memberkati Yakub. Nah, kita lihat adik-adik, di mana pada malam itu Yakub terbangun dan ia melanjutkan perjalanannya, serta ia membawa kedua istrinya dan kedua budak perempuannya serta ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan, yaitu sungai Yabok. Nah, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia juga menyeberangkan juga miliknya. Nah, adik-adik, ketika Yakub bersama kedua istrinya dan kedua 11 anaknya dan kedua budak perempuannya, ketika sampai di penyeberangan sungai Yabok, ia menyeberangkan mereka dan segala
segala kepunyaannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, ketika dia sudah menyeberangkan pada istrinya dan para budak dan anaknya, Yakub tinggal sendiri. Dan seorang laki-laki tiba-tiba datang dan bergulat dengan Yakub. Nah, adik-adik mungkin yang belum tahu bergulat itu adalah berkelahi dengan cara merangkul. Nah, itu adalah kata lain dari kata bergulat, yaitu berkelahi dengan cara merangkul. Nah, ketika Yakub dan laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terkilir, sehingga Yakub terpincang. Namun Yakub di sini tidak menyerah, adik-adik. Dia terus melawan dan dia tidak menyerah. Sampai pada akhirnya lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, adik-adik, di sini kita dapat melihat bahwa Yakub dia adalah seorang yang tidak patah semangat ya. Dia terus mencoba walaupun kakinya sudah terpincang-pincang, namun dia terus mencoba untuk melawan. Sampai pada akhirnya bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Lalu sahutnya yaitu Yakub. Nah, ketika ia sudah menyebutkan namanya, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan pada akhirnya Yakub diberkati. Nah, setelah itu Yakub menamai tempat itu yaitu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita Yakub yang diberkati Allah, yang kehidupannya awalnya tidak mengenal Allah, namun setelah ia mengalami hal ketika dia di dalam perjalanan sehingga hidupnya diubahkan. Yang pertama adalah bagaimana Yakub ini mengalami perubahan hidup. Nah, sama seperti adik-adik pada hari ini, adik-adik yang hadir maupun yang di rumah, seharusnya adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang hidupnya mungkin dulu seperti Yakub yang licik, yang tidak bekerja keras, namun pada hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat berubah hidup seperti Yakub ketika telah diberkati Allah. Lalu yang kedua yang dapat dipelajari yaitu adalah berserah kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sama halnya ketika adik-adik sehari-hari terus berserah kepada Tuhan, mulai sekarang belajar menyerahkan setiap segala waktu ketika adik-adik di sekolah maupun di rumah maupun adik-adik dimanapun berada, berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kedua hal yang dapat kita pelajari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat. Semuanya mau menjadi berkat? Semuanya mau menjadi berkat, amin? Amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Bintang Daud harus menjadi berkat dimanapun kalian berada. Di mana
di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada harus menjadi berkat. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Namun sebelum menutup cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Meskipun kami terbatas, namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang sanggup untuk menyampaikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan mereka boleh mengerti, dan mereka boleh mengalami perubahan hidup, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami alat-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di cerita firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.